Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel. Oke, hari ini kita akan bahas lagi updatean terbaru tentang hubungan Fauzana dan Yun ya. Untuk updatean terbaru kita lihat dulu sesuatu yang baru dari Bunda Fauzana dan kode-kode apa yang dilancarkan. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke, ini kode terbaru dari Bunda Fauzana ya. Itu dia sekitar 2 hari yang lalu kalau nggak salah, 2 hari apa 3 hari yang lalu itu beliau lagi sakit, terus diajak komal sama Penyung, sahabatnya yang dari Vietnam ya. Nah, ini viral banget ini di TikTok ya. Ya, kita lihat dulu ini kata-katanya apa ini. Kita kasih suara dulu. Ya, aku juga nggak tahu ya. Ternyata Iyun dulu PK dengan Bunda Fauzana itu pernah pernah bikin ide kalau dia nikah dia pengen bulan madu ke Swiss katanya. Itu juga kemudian pas PK dengan pas live dengan Penyong itu akhirnya juga diungkapkan dia katanya mau nikah langsung terus bulan madu ke Swiss. Ya semoga aja ini jadi pertanda hubungannya dengan Mas Iyun tetap baik-baik aja. Terus untuk masalah kapan nikahnya, ini aku dapat info A1 itu dari Randy ya, dari mantan sopirnya, mantan pengawalnya Bunda Fauzana ya, yaitu di live-nya Randy itu sekitar 3 hari yang lalu kalau nggak salah. 3 hari apa 2 hari yang lalu aku lupa teman-teman. Itu menyatakan itu di live-nya itu dia live bareng istrinya ya. Dia live bareng istrinya, Randy live bareng istrinya, kemudian pasti banyak yang menyinggung-nyinggung tentang Fauzana kan. Kemudian ditanyakan siapa calon Fauzana, terus istrinya nyeletuk gini teman, ini istrinya Randy ya, istrinya Randy itu nyeletuk, dia ada calonnya ya, orang Madura kayaknya, kata istrinya Randy. Aku nggak tahu itu apakah kode untuk Jawa Timur, untuk seseorang di Jawa Timur. Ya itu Mas Yun nggak tahu juga ya. Cuman kemudian Mas Randy spill lagi info A1-nya. Ada yang tanya kapan Fauzana nikah. Nah, Randy pada saat live-nya itu bilang, aku udah ngomong tadi malam aku udah ngomong sama Fauzana, kemungkinan itu tahun depan, tahun 2026. Dia cuman bilang itu tahun 2026, tapi dia nggak memberitahu bulannya kapan. Itu live-nya Randy sama istrinya ya. Aku itu udah ngerekam cuman teman-teman live-nya Randy dan istrinya itu sebagai bukti ya. Cuman rupa-rupanya kehapus. Jadi udah tak cari-cari lagi, rupanya udah kehapus, sudah nggak bisa dikembalikan lagi. Ya udahlah. Yang jelas untuk dari Randy itu memberikan info A1 seperti itu teman-teman di live-nya sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Itu yang aku tahu. Nah, untuk kode-kode lainnya dari Bunda Fauzana yaitu ada salah satu keluarga besarnya yaitu yang mantan pengawalnya juga. Ini sebelum ketemu Iyun dia udah mengundurkan diri karena melanjutkan kuliah. Itu juga bikin story di Instagram itu pakai lagu Jawa. Aku nggak tahu ya. Nih, coba teman-teman lihat ya. Ini mantan pengawalnya Fauzana ini. Tapi ketika ada acara keluarga, dia tetap nimbrung di rumahnya Fauzana. Dia masih dekat dengan Fauzana. Ya kalau keluarga besar pastinya dekat lah ya. Kemana ya videonya? Nah ini. Ini coba ya. Coba tak pause dulu ya. Ini kalau teman-teman perhatikan di IG-nya, dia diikuti
dia diikuti oleh Fauzana 1515, ini akun resminya Fauzana ya. Terus Irsal Fauziah 1819. Kemungkinan juga Wilda Fajriah juga ngikutin akunnya dia ya, karena dia bagian dari keluarga besarnya ya. Ini saudaranya pengawalnya mantan pengawal Bunda Fauzana juga ini dulu sebelum ketemu Iyun. Iya, coba tak putar dulu. Nah ini. Nah ini orangnya. Ini ya. Nah, dia bikin story dengan lagu Jawa. Padahal dia itu udah lama, pastinya udah lama apa? Sehari-harinya tuh bukan di dekat Bunda Fauzana ya, karena dia posisinya kan lagi kuliah. Aku nggak tahu dia sepantaran Irsal Fauziah atau sepantaran Laila, nggak tahu juga aku ya. Cuman dia ini pernah dari live sebelumnya, dari VT sebelumnya, dia pernah jadi pengawalnya Fauzana ya, sebelum Rushan masuk ya. Sebelum Rushan masuk, dia yang jadi pengawalnya Fauzana. Nah ini teman-teman, dia pakai VT story pakai bahasa Jawa. Aku nggak tahu ini apakah dia juga terpengaruh dengan Fauzana yang suka membawakan lagu-lagu Jawa, atau karena memang direkomendasikan ini lagunya bagus, nggak tahu juga. Tapi ini kode dari saudara dekatnya Fauzana ya, bahwa sebenarnya kemungkinan besarnya hubungan mereka baik-baik aja, hubungan antara timur dan barat itu baik-baik aja. Tinggal ya kalau nggak ada aral melintang ya insya Allah Bunda Fauzana seperti kata Randy itu akan menikah di tahun 2026 ya, kita doakan aja lancar. Nah, terus untuk pembahasan berikutnya, ada orang yang tanya ke di akunku di YouTubeku, itu belum sempat tak bikinkan konten karena 1 bulan belakangan aku masih sangat sibuk di konveksi ya. Itu yang bertanya tentang klarifikasinya Bunda Fauzana, klarifikasinya menyatakan hubungannya dengan Iyun. Itu ada 2 klarifikasi teman-teman. Kalau kita lihat di kronologinya, itu pertama, ini tak bacakan aja bagi teman-teman yang ngikutin pasti ngerti ya. Itu kan pertama itu masalah tentang konser kan, awalnya tentang konser tanggal 4 Januari, kemudian tiba-tiba di bulan 12 ya kalau nggak salah, bulan 11 apa bulan 12 aku agak-agak lupa ingat. Kemudian Papi Tombli itu komal dengan Mas Iyun yang menyatakan Fauzana membatalkan secara sepihak acara tanggal 4 Januari. Nah itu kemudian banyak hujatan kepada Fauzana. Kemudian Fauzana 1 hari setelah Papi Tombli menyatakan Fauzana membatalkan konser secara sepihak, sehari setelah itu Fauzana langsung live untuk memberikan klarifikasi. Di klarifikasinya itu dia bilang dia tidak membatalkan konser, dia tidak membatalkan tampilnya dia tanggal 4 Januari itu, tapi dia tidak bisa hadir di konser itu karena konser itu diundur pas waktu bulan puasa. Sedangkan dia punya prinsip selama bulan puasa dia tidak menerima job apapun. Dia mengosongkan 1 bulan full di bulan puasa itu, tidak mengambil job apapun, tidak mengambil nyanyi apapun. Nah, kemudian di klarifikasi pertamanya Fauzana itu juga dia menyatakan hubungannya dengan Mas Yun baik-baik aja. Teman-teman bisa cari sendiri di TikTok, di YouTube, itu bisa cari sendiri. Itu klarifikasi pertama Fauzana terkait konser. Nah kemudian
Di klarifikasi berikutnya, hari berikutnya Mas Iyun yang klarifikasi, yang menyatakan bahwa hubungannya dengan seseorang, dia nggak sebut nama, bahwa setelah acara 10/10 itu dia diblokir oleh keluarga beliau. Seluruh akun media sosialnya dia diblokir oleh keluarga beliau, tapi tidak menyebutkan beliau itu siapa, ataukah mantannya, ataukah Fauzana, nggak menyebutkan. Cuman kemudian orang-orang banyak spekulasi bahwa itu mengarahnya ke Fauzana. Kemudian beberapa hari atau beberapa minggu setelah itu, Fauzana live bukan klarifikasi ya, live biasa, cuman banyak yang menanyakan hubungannya dengan Mas Iun. Nah, banyak yang dia pada waktu itu juga bilang begini, teman-teman, Fauzana. Ini terkait pertanyaannya siapa? Salah satu penanya aku itu ya. Kemudian bentar. Nah, kemudian di live setelah klarifikasi, setelah live Mas Yun itu, live-nya Fauzana itu bilang apa? Dia tetap nggak menyebutkan nama, walaupun dia bilang aku nggak ada hubungan lagi dengan dia, kata Fauzana, tapi dianya ini dia tidak sebut nama juga. Siapa orangnya, apakah Mas Yun atau mantan-mantan yang lalu, itu juga mereka juga dua-dua orang ini kompak nggak berani menyebutkan nama siapa yang dimaksud. Nah, itu yang harus jadi titik titik kecurigaan orang-orang. Ini sebenarnya siapa yang dimaksud, itu teman-teman. Oke. Oke, ya itu yang bisa aku jawab ya. Karena apa, teman-teman? Sebenarnya aku mau mengungkapkan teori besarku terkait tentang batalnya konser Fauzana itu, teman-teman. Sebenarnya aku mau memberikan pendapatku secara lebih mendalam. Cuman yang kutakutkan ada pihak-pihak yang nanti akan merasa tersakiti atau tersinggung. Yang kutakutkan itu yang akan merasa tersinggung itu Fauzana dan Yunnya sendiri, teman-teman. Karena itu memang jadi salah satu konser batalnya konser Fauzana itu di Jawa Timur itu memang jadi salah satu batu karang di dalam hubungan mereka, walaupun sebenarnya itu hubungannya dengan pekerjaan, teman-teman. Walaupun sebenarnya itu ya hubungan pekerjaan, harusnya nggak harus menyerempet ke masalah masalah siapa masalah masalah asmara. Karena gini, teman-teman, karena Fauzana itu kan orangnya kan ya bekerjanya di bidang entertainment, di bidang yang memerlukan profesionalitas. Nah, di klarifikasi Iyun yang harus teman-teman cermati adalah, kalaupun konser itu batal, kan nggak ada hubungannya dengan rusaknya hubungan mereka. Harusnya, karena itu kan berhubungan juga dengan Deli Wafa, teman-teman. Harusnya itu tidak menjadi jembatan untuk rusaknya hubungan mereka. Karena apa? Karena ya itu hanya murni hubungan profesionalitas pekerjaan. Nah, makanya di klarifikasi pertama Bunda Fauzana itu mengatakan dia memang nggak bisa hadir di konser itu karena konser itu diundur di bulan puasa, karena ada prinsip yang harus dia jaga. Itu juga prinsip yang bagus, teman-teman, untuk seorang penyanyi yang jauh dari Sumatera. Teman-teman juga harus mikirin, dia jauh dari Sumatera harus ke Jawa Timur pada saat bulan puasa, kira-kira mengganggu nggak terhadap ibadah puasanya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, kemudian pastinya mengganggu lah terhadap aktivitas ibadah puasanya. Makanya dia setiap
bulan puasa itu dia punya prinsip nggak mengambil job nyanyi apapun, bahkan malam pun kayaknya dia nggak ngambil job apapun sebelumnya ya. Nah, terus di klarifikasi pertama itu dia juga jelas mengatakan hubungannya dengan Mas Iyun baik-baik aja. Kemudian di hari berikutnya tiba-tiba Iyun klarifikasi seperti itu yang mengatakan hubungan apa, uh, apa itu namanya, setelah 10.10 itu seluruh akun media sosial saya diblokir oleh keluarga beliau. Nah, yang akhirnya orang mengindikasikan itu putusnya hubungan mereka. Padahal sehari sebelumnya Fauzana bilang hubungannya dengan Mas Yun baik-baik aja. Nah, itulah yang menjadi apa ya, bagi sebagian orang yang gampang terpancing dianggap itu menganaknya ke Fauzana dan hubungan mereka sudah putus. Padahal di sana juga Yun berkali-kali nggak pernah bilang siapa nama orangnya. Nah, makanya dari beberapa kontenku teman-teman, aku sering bilang untuk mencerna hubungan mereka itu kita harus lebih fokus ke Fauzana sendiri. Maksudnya lebih fokus melihatnya ke kode-kode yang diberikan oleh Fauzana. Kenapa? Karena Fauzana itu agak sedikit terbuka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ya salah satunya asmaranya teman-teman. Karena apa? Karena dia dari apa ya, dari sisi budayanya itu kebiasaan ceplas-ceplos teman-teman. Dari tradisinya itu, tradisi di rumahnya di Pariaman itu terbiasa ngomong ceplas-ceplos apa adanya. Nah, sedangkan dari pihak Iyun itu adalah orang yang bisa dibilang introvert dan cukup tertutup. Itu bisa kita lihat dari apa? Dari apa Iyun itu tertutup? Iyun itu tidak terlalu pandai berbicara di depan umum. Teman-teman titeni ketika dia kopdar, berapa patah kata yang dia ucapkan, berapa lama dia bisa tahan di depan umum berbicara. Nah, tapi kalau bicara satu lawan satu dia lancar ya seperti PK. Makanya itu juga yang menjawab tuduhan Mas Iyun itu nggak pernah komal dengan sobat-sobat akun-akun sobat ngarit yang bawah-bawah itu. Karena apa? Karena dia itu nggak terbiasa memang. Dia itu nggak terbiasa ngobrol dengan di depan umum dengan banyak orang. Tipikal introvert Mas Iyun itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, oke, itu aja dulu dari saya. Nanti kalau ada info-info terbaru saya kabari lagi. Untuk salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.